Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni, pemirsa. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Inilah jalur kehidupan. Pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalur utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luwes, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang, kok mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Dosaino Ariga di Gayo Luwes, Aceh. Selamat malam Dosaino Ariga, bagaimana situasi terkini di Gayo Luwes? Iya, selamat malam kembali Mbak. Saat ini kondisi di Kabupaten Gayo Luwes terkait dengan penerangan 4 kecamatan hanya dapat penerangan dengan secara bergilir. Kemudian
7 kecamatan lainnya padam total. Namun demikian perlu juga kami informasikan, baru saja kami mendapat informasi kembali bahwa ada 3 kecamatan yang juga saat ini sudah menyala, yaitu Kecamatan Debon Belar, Kecamatan Papan Cuaca, dan juga Kecamatan Kutai, walaupun dengan kondisinya masih 90%. Kemudian akibat akses jalan, pemadaman ini memang dilakukan karena memang akses jalan yang tidak bisa mengangkut bahan bakar yang biasa memakai tangki minyak, saat ini menjadi diangkut memakai kendaraan kol diesel. Demikian, Mbak. Baik, berarti saat ini kondisi kelistrikan di sana mayoritas masih padam. Perlu juga kami informasikan tentang demikian, Mbak, yang padam total saat ini sisa 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Rangun, Kecamatan Pining, Kecamatan Tripujaya, dan juga Kecamatan Putri Betung. Pemadaman total ini menurut informasi yang kami terima juga, ini memang karena akses jalan yang tidak memungkinkan membawa beberapa fasilitas dari pihak PLN. Demikian, Mbak. Baik, sementara itu untuk progres pemulihan infrastruktur di sana seperti apa? Apakah masih ada akses yang terputus? Di Kabupaten Gayo Luas saat ini untuk sementara yang bisa dilalui yaitu Gayo Luas ke Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Kabupaten Gayo Luas dan Kabupaten Abdia melalui jalur alternatif yang memang betul-betul tidak bisa dilalui saat ini, yaitu Gayo Luas Aceh Timur dan Gayo Luas Kabupaten Aceh Tengah. Demikian, Mbak. Baik. Untuk distribusi bantuan di sana seperti apa? Apakah sudah merata dibagikan ke masyarakat terdampak? Untuk distribusi bantuan, menurut informasi yang kami dapatkan, hampir semua lokasi sudah tersampaikan distribusi untuk logistik, baik beras maupun lainnya. Namun ada satu kecamatan yang hingga saat ini masih terisolir, yaitu Kecamatan Pining, yang hingga ini memang akses jalannya benar-benar belum bisa ditembus, baik itu untuk roda 4 maupun roda 2. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Dosaino Ariga melaporkan langsung dari Gayo Luas, Aceh. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, harapan untuk dunia pendidikan di Pidijaya Aceh belum sepenuhnya padam. Puluhan relawan dari Banda Aceh rela datang dan berjibaku membersihkan sekolah. Beginilah suasana Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pidijaya Aceh. Sekolah yang terdampak banjir bandang dan longsor. Puluhan relawan dari Banda Aceh bahu-membahu membersihkan lumpur tebal yang menutup ruang-ruang kelas dan halaman sekolah. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah demi membuka kembali ruang belajar yang selama hampir sebulan terkunci lumpur. Tak hanya relawan, para guru dan murid juga tampak memilih dokumen-dokumen penting sekolah dari tumpukan kertas yang terendam lumpur. Kondisi sekolah sangat darurat. Jadi ini semua barang harus diselamatkan karena memang ada dokumen-dokumen penting. Jadi kami di pihak madrasah juga akan mengupayakan mudah-mudahan di tahun semester 2 ini bisa sekolah dengan normal kembali walaupun di tengah keterbatasan, kepedulian relawan dan semangat para guru menjadi penopang harapan. Lumpur mungkin menutup sekolah, namun tekad untuk menjaga masa depan pendidikan di Pidijaya tetap berdiri kokoh. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung dengan Tengku Muhammad Hasbullah, warga Aceh Tamiang. Selamat malam Pak Tengku, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Selamat malam Mbak, saat ini kondisi Aceh Tamiang sudah melakukan tahap pemulihan. Namun saat ini
warga Aceh Tamiang sangat membutuhkan uluran tangan para donatur untuk mengenai tempat tinggal, yang mana saat ini tempat tinggal yang ada itu sudah pada hanyut. Kemudian untuk tempat tinggal sementara diperlukan tenda-tenda family, kemudian perlu juga air bersih, kemudian untuk daripada alat dapur masak. Hari ini masyarakat Aceh Tamiang sangat membutuhkan uluran tangan daripada donatur-donatur. Dan untuk listrik saat ini di Aceh Tamiang sebagian sudah hidup, namun masih banyak dilakukan perbaikan di daerah-daerah desa-desa yang saat ini yang memang banyak jalur listrik, kabel-kabel utama yang masih putus, Mbak. Baik, untuk pasokan air bersih di sana seperti apa, Mas Tengku? Kalau pasokan air bersih saat ini kita banyak masuk dari Sumatera Utara, di wilayah Sibolga banyak mengirim melalui tangki-tangki, dan hari ini juga setiap tangki yang masuk kita masih kekurangan tong-tong air, Mbak. Baik, kemudian air bersih. Untuk pemulihan jalan yang terputus atau infrastruktur di sana, apakah sudah berlanjut? Kalau untuk mengenai jembatan terputus saat ini ada jalan-jalan alternatif seperti kampung-kampung yang memang jauh dari perkotaan itu menggunakan bus untuk mengangkut logistik untuk masyarakat yang ada di sana, Mbak. Distribusi bantuan apakah di sana sudah merata, Bung? Kalau merata hampir diupayakan sampai, namun saat ini masih terbilang kurang karena akses jalan memang hari ini sangat penuh lumpur dan jauh, karena akses untuk ke desa-desa yang penyeberangan sungai, jembatan yang terputus ini salah satu terkendala, Mbak. Untuk menggunakan bus juga kita hari ini hampir bus itu kan hanyut ketika memang banjir besar kemarin, Mbak. Kondisi pengungsi di sana seperti apa? Apakah mengeluhkan sejumlah penyakit ketika di pengungsian? Untuk saat ini yang dikeluhkan masyarakat warga Aceh Tamiang, Mbak, mengenai nyamuk yang memang saat ini perlu kelambu untuk tidur, Mbak. Baik, terima kasih Bung Tengku Muhammad atas waktunya sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV hari ini. Salam sehat selalu, Bung, tetap berhati-hati. Baik. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.